Halo teman-teman, kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film yang diangkat dari kisah nyata. Ini adalah segmen kisah nyata episode 1. Film yang akan kita bahas ini berjudul Hotel Mumbai. Hotel Mumbai dirilis tahun 2018. Film ini sendiri diadaptasi dari kisah nyata tentang penyerangan yang dilakukan sekelompok teroris pada sebuah hotel di India. Film Hotel Mumbai mengisahkan serangan berencana dan teroris yang menyerang 12 tempat di Mumbai, termasuk hotel yang menjadi fokus dari film ini. 26 November 2008 silam, tepatnya di Mumbai, India, menjadi saksi bisu dari aksi yang dilakukan oleh sekelompok terorisme. Dan mirisnya para pelaku masihlah muda, berusia kisaran 20 hingga 28 tahun. Dalam film Hotel Mumbai ini dengan jelas diceritakan mengenai pengepungan hotel yang terkenal oleh sekelompok teroris di Mumbai, India. Dalam situs film IMDb, film ini mendapati rating yang cukup tinggi yakni sebesar 7,6. Ya udah yuk, tanpa banyak spoiler di awal langsung saja masuk ke dalam alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan sekelompok anak muda di mana mereka adalah para teroris yang sebentar lagi akan melakukan teror di Mumbai, India. Singkat cerita, mereka akan melakukan teror itu dengan tujuan jihad di jalan Allah. Padahal faktanya jihad jelas untuk mewujudkan kebaikan, sedangkan terorisme tindakan merusak dan tidak berperi kemanusiaan. Agama Islam sendiri sangat memuliakan nyawa manusia sehingga tidak boleh nyawa seseorang itu dihilangkan tanpa alasan syar'i. Namun sayangnya para pelaku tersebut dibutakan oleh seseorang atau kelompok yang mengajarkan ajaran kesesatan dengan iming-iming jihad di jalan Allah. Dalang dari pelaku ini adalah Hafiz Said. Di sini masing-masing dari mereka dapat berkomunikasi secara langsung dengan pimpinan mereka tanpa diketahui oleh pihak berwajib. Singkat waktu, sampailah mereka di pinggiran Mumbai, India pada tanggal 26 November 2008. Untuk ke tempat target, mereka menyetop sebuah taksi sebagai sarana transportasinya yang dibagi menjadi beberapa kelompok ke tempat yang berbeda-beda. Ini adalah Arjun yang mempunyai seorang anak perempuan dan seorang istri, di mana istrinya sendiri kini tengah hamil tua. Arjun harus segera bergegas kerja di salah satu hotel di Mumbai sebagai pelayan atau staf. Dalam perjalanan menuju target operasi, setiap dari mereka diminta untuk menghargai waktu dan pimpinan dari mereka mengingatkan bahwa seluruh dunia akan menyaksikan. याद रखियो पूरा जहां तो देख लिया ख्याल रखियो सब तो पहला ट्रेन स्टेशन तो शुरू करना है Ini adalah Hotel Taj Mahal Palace, hotel bintang 5 tempat Arjun bekerja sebagai pelayan yang sigap melayani tamunya di setiap waktu. Tamu bagi mereka adalah dewa, dan ini adalah salah satu cara mereka melakukan pelayanannya terhadap pengunjung yang hadir. Di siang ini memang keadaan masih nampak baik-baik saja di mana mereka melakukan berbagai aktivitas dengan penuh kebahagiaan tanpa tahu sesuatu akan menimpa mereka atau sanak saudara. Ini adalah David, Sally, Zahra dan anaknya. Sally sebagai pengasuh, sementara Zahra adalah istri David. Yap, tentunya mereka datang ke hotel ini dengan penuh kebahagiaan karena memang tujuannya adalah untuk berlibur. Scene kemudian berpindah di sebuah stasiun kereta CST yang terletak di Mumbai Selatan. Sebelum melakukan aksinya, keduanya akan terlebih dahulu ke toilet guna untuk memperingatkan apa yang telah mereka siapkan sebelumnya. Apa itu? Yap, senjata besertakan amunisinya. Lalu setelah selesai, keduanya yang telah terbagi menjadi beberapa kelompok pun kini bersiap untuk menjalankan aksinya. Tanpa waktu lama beredar sebuah berita penyerangan di stasiun CST yang dilakukan oleh para terorisme. Sementara itu, kedua pelaku berhasil tertangkap kamera CCTV dan keduanya kini sedang berusaha kabur dari kejaran pihak berwajib. Being driven. Well, there you saw a
Faktanya, beberapa pelaku telah menyerang 12 tempat di kota Mumbai yang jelas teror ini menimbulkan kepanikan maupun ketakutan. Di samping itu, korban jiwa maupun korban luka-luka juga terus bertambah. Fakta itu sendiri belum termasuk dengan serangan yang akan dilakukan oleh mereka para teroris ke Hotel Taj Mahal Palace. Scene kemudian berpindah dengan sepasang kekasih yang tengah berada di kafe dan akan menginap di Hotel Taj Mahal Palace untuk malam ini. Dan sebelum pergi meninggalkan kafe, sepasang kekasih ini memanggil pelayan kafe, namun tiba-tiba pasca serangan di kafe, sebagian para korban yang berhasil melarikan diri memilih untuk berlari ke Hotel Taj Mahal untuk meminta perlindungan diri. Jelasnya kekisruhan yang terjadi di luar itu mengundang perhatian para pelayan atau staf yang berada di dalam. Oleh karenanya keadaan cukup genting, maka pihak keamanan hotel mengizinkan untuk mereka masuk, dan sialnya keempat teroris itu juga ikut masuk melalui gerombolan tersebut. Tanpa membuang waktu, keempatnya pun langsung menjalankan tugas selanjutnya tanpa rasa takut. Melihat hal itu, Arjun sebagai staf yang bertanggung jawab langsung meminta untuk mematikan lampunya dan meminta untuk para tamu bersembunyi di bawah kolong meja. Sembari bersembunyi, David mencoba untuk menghubungi Sally, asistennya yang kini tengah bersama dengan putranya di sebuah kamar hotel. Namun Sally yang tengah mandi jelasnya tidak bisa mendengar adanya telepon masuk. Sementara itu, salah satu pelaku yang bernama Abdullah melaporkan kepada pimpinannya bahwa fase 1 selesai dan akan bergerak ke fase selanjutnya, yakni lantai berikutnya. Selepas mandi, Sally pun menggendong Cameron, putra dari David yang tengah menangis. Sesaat setelah itu, HP-nya pun berbunyi yang merupakan panggilan masuk dari David. David memberitahu bahwa di hotel ini sedang terjadi penyerangan. Namun sayangnya informasi itu tidak dapat tersampaikan karena sinyal yang buruk. Sesaat setelah itu terdengar suara ketukan dari pintu dan tanpa berpikir panjang, Sally pun langsung membuka pintunya. Beruntung itu bukanlah si pelaku melainkan korban yang tengah berusaha kabur dari kejaran para pelaku. Setelah mendengar suara tembakan, barulah Sally menyadari ada yang tidak beres di hotel ini. Kemudian memutuskan untuk mematikan teleponnya lalu bersembunyi.
Sesaat setelah itu pimpinan mereka memberitahu bahwa di bawah sebentar lagi akan kedatangan orang-orang yang tidak memiliki rasa manusiawi, atau mereka biasa menyebut orang-orang tersebut dengan sebutan binatang. Sang pemimpin meminta untuk Imron dan kawan-kawan memberi kejutan kepada orang-orang tersebut, yaitu sebuah granat. Tanpa berpikir panjang, keduanya pun berangkat untuk menjalankan tugas. Mengetahui keluarnya pelaku, Sally pun tidak menyia-nyiakan waktunya untuk langsung menghubungi David sekaligus berusaha untuk mendiamkan si bayi. Dalam teleponnya, David meminta untuk Sally stay di sana dan jangan kemana-mana. Untuk kemudian David meminta izin pada kekasihnya untuk menemui Sally sekaligus putranya. Keluarlah David seorang diri dan dengan hati-hatinya David pun melangkah setapak demi setapak. Melihat adanya makanan tanpa ragu, Imron pun langsung memakannya. Rashid, temannya Imron yang melihat hal itu, meminta untuk Imron melepehkannya karena menurut Rashid, dalam makanan itu terkandung daging babi. Daging yang diharamkan untuk dimakan oleh agama Islam. Di samping Imron mencoba untuk memuntahkan, Rashid malahan memakannya dan berkata bahwa itu bukanlah daging B2, melainkan hanya sayuran. Hal itu sedikit membuat Imron marah, lalu Imron pun pergi tanpa menaiki lift. Melihat hal itu, David pun tidak menyia-nyiakan waktunya. Alhasil David pun untuk sementara ini dapat selamat serta keluar di lantai tujuan. David langsung mendatangi Sally di ruangannya, lalu kemudian mendatangi putranya. Sementara itu istrinya Arjun baru mendapati informasi dari sebuah tayangan di televisi bahwa teroris kini sedang berada di Hotel Taj Palace tempat Arjun suaminya bekerja. Kota Mumbai yang kala itu tidak mempunyai unit pasukan khusus, harus terlebih dahulu menunggu pasukan yang akan dikirim dari New Delhi berjarak 800 mil. Yang jelas butuh waktu berjam-jam untuk datang. Di luar mereka tiba-tiba saja dikagetkan oleh sebuah ledakan granat dari Hotel Taj Palace. Melihat ledakan itu, seorang pria yang merupakan pimpinan polisi setempat meminta untuk segera bertindak. Karena jika menunggu pasukan unit khusus pastinya akan memakan lebih banyak korban jiwa. Awalnya temannya ragu untuk masuk, tetapi rasa manusiawi yang tinggi memaksa untuk temannya menerima misi dari kepala pimpinannya. Berangkatlah mereka dengan jumlah hanya 6 orang saja. Sementara itu Heman Oberoi selaku kepala staf di hotel ini mendapati informasi dari Arjun bahwa ia terjebak di salah satu ruangan. Informasi itu lalu Heman sampaikan kembali kepada rekan-rekannya. Heman selaku kepala staf memutuskan untuk menyelamatkan sebisanya dan membawa ke ruang tunggu. Karena sejauh ini hanya ruang tunggulah yang masih aman terkendali. Akan tetapi keputusan Heman itu ditentang oleh salah satu rekannya dan ia memutuskan untuk pergi keluar melalui pintu belakang. Karena tamu adalah dewa bagi mereka, maka mereka memutuskan untuk ikut dengan kepala staf. Vasily yang tengah bersembunyi meminta untuk Zahra memakai jilbab, namun Zahra enggan untuk melakukannya. Vasily berkata bahwa jilbab bisa menyelamatkannya. Untuk kemudian Arjun memberikan informasi bahwa kita harus segera ke ruang tunggu, ruang teraman yang belum terjamah oleh para teroris. Tanpa berpikir panjang, mereka pun langsung bergegas menuju ruang tunggu melalui tangga layanan, namun tetap berhati-hati. Akhirnya sampailah Arjun besertakan para tamunya untuk bertemu dengan kepala stafnya. Yap, ini adalah tempat teraman sejauh ini dan diperkirakan kurang lebih 50 orang berada di dalamnya. Dalam sebuah tayangan televisi nampak beberapa orang menyelamatkan diri dengan turun melalui tali buatan. Kepala pimpinan polisi bersamakan dengan 5 anggotanya memasuki hotel dengan sangat hati-hatinya.
5 jam sejak serangan pertama, pasukan unit khusus masih juga belum datang. Sejauh ini sedikitnya 78 tewas dan 200 luka-luka. Mengingat serangan terus berlangsung, maka kemungkinan besar korbannya akan terus bertambah. Akibat dari beberapa ledakan granat, hal itu menimbulkan kebakaran di beberapa ruangan di Hotel Taj. Lani selaku resepsionis hotel berhasil tertangkap oleh para pelaku dan itu dimanfaatkan oleh para teroris. Dua teroris itu meminta untuk Lani membuka pintu salah satu tamu hotel melalui teleponnya. Lani pun langsung menjalankan tugas itu. And the rescue team is on your floor. Melihat kekejian dari para pelaku sekaligus tidak ingin berkhianat, si perempuan pun lebih memilih untuk membungkam mulutnya kemudian ditembak. Di saat mereka yang berada di kamar tengah berdiam diri menunggu pihak kepolisian. Sesaat setelah itu terdengar suara ketukan pintu yang tentunya hal itu mengundang kepanikan bagi mereka. Karena takut akan jebakan dari para teroris, mereka pun terlebih dahulu mendengarkan siapa orang di balik pintu tersebut. Bapak Eman yang kenal dengan suara tersebut lantas ia langsung membukakan pintunya. Itu adalah pelayan yang berhasil membawa beberapa tamu ke Chambers ini. Namun sayangnya salah satu dari mereka membutuhkan pertolongan medis akibat luka tembak yang sangat amat parah. Mengetahui itu, Arjun pun memutuskan untuk membawa korban yang bernamakan Bre melalui tangga belakang. Rasa manusiawi yang tinggi dari seorang Arjun mengesampingkan keselamatannya dan berangkatlah keduanya. Di samping itu, David dan Sally pun kini bergegas untuk ke Chambers tempat Rahman di hotel ini. Beberapa langkah menuruni anak tangga, Bre pun terjatuh karena tidak kuat dengan luka yang dideritanya. Tidak menyerah sampai di situ, Arjun berinisiatif untuk meminimalisir pendarahan keluar dengan menggunakan tutup kepalanya. Namun tiba-tiba saja terdengar suara langkah kaki yang ternyata itu adalah pihak kepolisian. Arjun dimintai keterangan mengenai data dirinya dan di saat itulah Bre mengambil kesempatan untuk pergi dan tidak ingin merepotkan yang lainnya. Sesaat kepergian Bre terdengar suara tembakan dan tanpa membuang waktu ketiganya pun langsung bergegas menjauh. Yap, Bre telah tertembak oleh Imron. Singkat cerita, pemimpin Imron meminta untuk Imron besertakan rekan-rekannya untuk menyandra Sandra Kaya sebagai kelangsungan hidupnya nanti. Tiba-tiba saja pandangan Imron teralihkan oleh David dan tanpa membuang waktu Imron pun langsung mengejarnya. David meminta untuk Sally mengumpat bersama dengan putranya sementara ia akan rela untuk berkorban. David dimintai oleh Imron berjalan menuju kamar suite. Sesaat kepergian keduanya, Sally baru menyadari bahwa ia ternyata terkunci di lemari tersebut bersama si bayi. Pihak kepolisian bersama Arjun akhirnya berhasil memasuki ruangan CCTV dan melihat secara langsung pelaku tengah menyandra seseorang. Tiba-tiba saja pelaku teroris mengetuk pintu Chambers dengan menyamar sebagai polisi dengan nama Mohit Singh. Ketika Pak Heman ingin membukanya, Arjun yang melihat pelaku dari CCTV langsung menghubungi kepala stafnya serta memberikan informasi bahwa itu bukanlah polisi melainkan itu adalah teroris yang tengah menyamar. Oleh karenanya tidak dibuka, si pelaku pun mengambil tindakan dengan menembaki pintunya. Semua yang berada di ruangan tersebut lantas pergi ke ruang dapur demi menghindari serangan dari peluru yang nyasar. Tidak tinggal diam, keduanya pun lantas bergegas pergi untuk menyelamatkan para tamu maupun staf yang tengah bersembunyi. Sementara Arjun diminta untuk stay di sini. Ketika ingin menembaknya, datang dua orang temannya Abdullah dan tanpa membuang waktu polisi pun langsung menembaknya, sehingga aksi baku tembak pun tidak dapat terhindarkan. Where this action is unfolding. On the steps of the Taj, we're right hotel. Here they come. They're coming.
Syukurnya tembakan dari polisi tersebut mengenai kakinya Imron sehingga Imron pun kini mengalami sulit berjalan. Mengingat kakinya Imron terluka, Imron pun ditugaskan untuk stay di sini menjaga para sandera. Dan sejauh ini sanderanya hanyalah seorang David. Untuk kemudian Imron menghubungi ayahnya, selepas itu berkata bahwa Imron sayang terhadap Tuhannya, juga mengikuti keluarganya karena tidak ingin membuat orang tuanya khawatir dengan rasa sakit yang dideritanya. Lantas Imron pun langsung memutuskan panggilannya. Di samping itu Zahra memutuskan untuk keluar dapur dari Chambers. Akan tetapi tindakannya itu langsung dicegah oleh Bapak Heman. Alasan Zahra mengambil keputusan itu karena kini keluarganya sedang dalam bahaya. Terlebih lagi polisi juga sudah kurang lebih 7 jam tidak ada yang datang. Lantaran itu adalah opsi yang dipilih oleh Zahra, maka Pak Heman tidak bisa berbuat banyak selain mengizinkannya untuk pergi, dan yang pergi dari Chambers ini berjumlahkan 6 orang, sementara sisanya memilih untuk bertahan di Chambers ini. Zahra berpisah dengan yang lainnya karena ia ingin menemui keluarganya. Vasily yang melihat Zahra pergi sendirian lantas bergegas menyusulnya. Sialnya di dua sisi mereka terjebak, tetapi untuk Zahra dan Vasily akan dijadikan sandera oleh mereka. Dari yang tadi sanderanya hanya seorang David, kini sanderanya pun bertambah. David dan Zahra memang dapat kembali bertemu, namun kini keduanya tengah menjadi sandera antara hidup dan mati. Berita terupdate menginformasikan bahwa kini 2 pelaku yang menyerang stasiun tadi siang dan membajak mobil polisi kini sudah tertangkap, di mana salah satunya telah meninggal dunia akibat baku tembak, sementara satunya lagi kini dirawat sekaligus menjalani interogasi. Tibalah waktu pagi 12 jam sejak serangan pertama yang dilakukan oleh teroris di Hotel Mumbai. Mereka yang mempunyai keluarga yang sedang bekerja di hotel itu hanya bisa berharap dan berdoa agar nasib buruk tidak menimpa orang yang mereka cintai. Sebelum pergi, para teroris membakar beberapa tempat di hotel ini lalu menemui rekannya yang tengah menjaga para sandera. Dalam komunikasinya dengan pimpinannya, mereka ditugaskan untuk menggeledah pakaiannya apakah terdapat dompet dan paspor. Vasily yang tidak terima dengan perbuatan si Abdullah lantas langsung meludahinya. Abdullah juga yang tidak terima lantas langsung membogemnya. Sempat menimbulkan kegaduhan, tetapi kegaduhan itu dapat dilerai oleh Hosang. Untuk kemudian pimpinannya menginstruksikan untuk kembali membakar tiap sudut di hotel ini. Arjun yang kala itu berada di ruang CCTV melihat bahwa para teroris dan para korban yang ingin melarikan diri akan saling bertemu. Lantas Arjun langsung bergegas menemui korban selamat dan menuntunnya ke arah yang benar. Salah satu dari korban mendengar adanya teriakan bayi, lantas ia pun langsung menghampirinya. Akhirnya setelah lama berada di lemari tersebut, kini Sally bisa keluar. Arjun memutuskan untuk kembali ke Chambers menemui yang lainnya. Ketika Imron tengah lengah, disitulah David mengambil kesempatan untuk melepaskan ikatannya. Singkat cerita, reporter televisi mencoba untuk melakukan panggilan langsung dengan korban yang masih berada di dalam Hotel Mumbai, di mana si korban memberikan informasi bahwa ia terjebak di Chambers bersamakan dengan yang lainnya. Arjun yang mendengar itu tanpa pikir panjang langsung membanting handphonenya. Alasan Arjun sendiri membanting handphonenya karena pastinya pelakunya terus menyaksikan berita di televisi dan tentunya akan membahayakan bagi mereka semua. Benar saja, Abdullah pun langsung ditugaskan oleh pimpinannya untuk pergi ke Chambers karena di sanalah tempat orang-orang bersembunyi. Sebelum Imron pergi ke Chambers, pimpinannya menugaskan untuk Imron membunuh para sandera. Zahra berucap kalimat tersebut karena Vasily pernah berkata bahwa Zahra tidak akan ditembak jika Zahra memakai jilbab. Di samping itu, Zahra juga pernah mempelajari ajaran dalam agama Islam. Meski begitu, pimpinan Imron yang sesat tetap meminta untuk Imron menembaknya. Tetapi Imron tidak bisa menembaknya karena ini bukanlah misinya. Bisa dibilang iman Imron ini sangat kuat, akan tetapi ajaran yang sesat memaksa Imron berbuat seperti ini. Imron kemudian pergi
menyusuli yang lainnya. Singkat cerita, Arjun besertakan yang lainnya memutuskan untuk keluar dari tangga layanan darurat. Sementara para teroris barulah sampai di depan pintu Chambers. Yap, pasukan unit khusus barulah sampai di Mumbai pagi ini. रुक जाओ। बहादुर बनो मेरे शेरों, पूरी दुनिया दोनों वेख रही है। ला जन्नत भी तोटा इंतजार कर रहा है। Zahra dan putranya akhirnya bisa kembali bertemu. Arjun juga bisa kembali bertemu dengan keluarganya, begitupun dengan korban selamat lainnya. Lalu film pun selesai. Meski banyak korban jiwa dalam serangan di Hotel Taj Palace yang dilakukan oleh 4 orang teroris, tetapi berkat perjuangan para staf untuk melindungi tamunya, alhasil para staf itu pun kini menjadi pahlawan dengan aksi heroiknya. Dari peristiwa ini total ada 175 orang tewas termasuk warga negara asing, sementara lebih dari 300 orang luka-luka. Ingat selalu bahwa jihad dan terorisme adalah dua hal yang berbeda. Dan untuk meluruskan perbedaannya, jihad jelas bukan terorisme. Jihad adalah bagian dari Islam, sementara terorisme sangat dikecam dalam Islam. Jika ada salah kata, saya minta maaf dan mohon untuk dikoreksi.